Nah, kemudian apa dampak aplikasi pestisida gitu ya, terutama chemical pesticide, sintetik gitu ya, ke area pertanian kita gitu ya. Secara umum tentu dia bisa menyelamatkan kehilangan hasil, ya artinya yield yang didapat akan lebih tinggi dibanding kalau kita tidak mengambil tindakan dengan aplikasi pestisida, tapi juga di satu sisi dapat berdampak pada serangga atau organisme non-target yang mungkin itu organisme tersebut merupakan hama, merupakan serangga atau mikroba yang bermanfaat, gitu ya. Selain itu juga tentu selain kuantitas, juga kualitas eh, produk yang juga bagus, gitu ya, tidak ada kerusakan, tidak ada gejala, terutama misalnya pada produk-produk yang dipanen seperti buah dan eh, atau daun dan sebagainya ya. Jika kita aplikasikan pestisida tentunya secara kualitas, secara penampilan ya akan lebih baik dibanding jika ada serangan hama dan tidak dilakukan aplikasi pestisida. Nah, tentu ada konsekuensi lain, di antaranya adalah pada produk-produk tersebut kita bisa deteksi adanya residu misalnya itu jika tidak dibersihkan dengan baik atau misalnya aplikasi terakhir pestisida itu mendekati masa panen gitu misalnya. Tentu residunya akan lebih tinggi. Kemudian dampaknya pada lingkungan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa jenis pestisida yang punya risiko toksisitas tinggi terhadap organisme non-target. Misalnya tadi ada musuh alami, ya, parasitoid, predator, atau juga pada polinator. Jadi banyak sekali bahan aktif insektisida sintetik yang toksik atau menimbulkan mortalitas ke lebah madu, gitu ya, yang tentu dapat mengkhawatirkan produksi madu dan juga selain itu juga dapat residunya bisa terbawa sampai produknya atau pada madunya gitu ya. Selain itu jika terbawa oleh air kemudian masuk ke dalam tanah gitu ya, itu bisa mencemari tanah, kemudian juga air ya dan juga atmosfer ya, udara gitu ya. Kita bisa beberapa kasus bahwa pestisida juga dapat terbawa dari drift ya dari eh, semprotan itu bisa menjangkau area di luar target aplikasi, misalnya begitu. Sehingga secara umum bisa cepat dalam efeknya gitu, ketika diaplikasikan nggak lama setelah itu kita bisa lihat eh, pengaruh mortalitasnya atau penurunan populasi, tapi juga harus hati-hati karena dapat memicu terjadinya resistensi atau dampak lingkungan yang lainnya. Gitu. Nah, sehingga tadi kita harus berhati-hati dan memperhatikan banyak hal ketika kita mengaplikasikan pestisida. Karena memang tadi pada dasarnya ini adalah bahan racun, gitu ya. Sehingga apa yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menggunakan? Tentu yang pertama adalah kita harus memperhatikan label ya. Label ini akan tertera ya, akan ada pada kemasan pestisida. Sehingga kita pastikan apakah memang pestisida yang akan kita gunakan itu sesuai dengan sasaran ya. Apa misalnya jangan sampai kita menggunakan insektisida untuk mengendalikan jamur misalnya. Tentu tidak akan tepat sasaran ya.
Setelah itu, kita perlu melihat dosis atau konsentrasi aplikasi yang sesuai dengan anjuran ya. Tentu pembuat pestisida sudah melewati banyak riset dan percobaan dan tentunya sudah menemukan konsentrasi anjuran untuk target tertentu. Sehingga kita perlu mengetahui atau mengikuti panduan tersebut, jangan sampai kita aplikasinya terlalu tinggi sehingga boros atau potensi pencemarannya lebih tinggi atau juga kurang dari itu sehingga serangga akan atau patogen akan mengembangkan sifat atau mengembangkan resistensi pada dirinya gitu ya. Kemudian dengan membaca label itu juga kita mengurangi resiko fitotoksik karena bagaimanapun yang kita aplikasikan adalah senyawa asing ya bagi tanaman sehingga juga ada resiko fitotoksik jika berlebihan konsentrasinya ya. Kemudian juga kita memperhatikan kesehatan dan keselamatan aplikator. Dalam hal ini tentunya adalah petani ya, sehingga kita harus safe dalam memperlakukan pestisida tersebut. Kemudian tadi jika terlalu berlebihan tentu akan berpotensi menyebabkan kontaminasi bagi lingkungan dan juga dampak pada non-target. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa dengan kita memperhatikan label dan konsentrasi anjuran atau dosis anjuran pada label tersebut dapat secara tidak langsung juga melakukan manajemen resistensi ya sehingga hama atau patogen tidak cepat mengembangkan resistensi terhadap bahan aktif pestisida tertentu. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Jadi di label biasanya akan sudah banyak tertera ya. Tadi ketentuan-ketentuan itu bahan aktifnya berapa banyak, kemudian em, untuk sasaran apa saja dan sebagainya ya. Misalnya yang ada pada produk yang banyak tersebar atau ditemukan di area pertanian atau di banyak tempat adalah misalnya di situ kita bisa lihat ada nama dagangnya ya, mereknya ya, kemudian diikuti oleh konsentrasi bahan aktif dan formulasi pestisida ya. Misal 3GR ya. Artinya 3 gram konsentrasi bahan aktifnya dalam formulasi granul gitu ya. GR ada kodenya. Kemudian di situ juga akan ada jenis atau target pestisida. Misalnya dia sebagai insektisida atau nematisida atau fungisida begitu ya. Di bawahnya bisa ada tulisan itu. Kemudian juga ada bahan aktifnya. Jadi misalnya tadi ya produk ini memiliki bahan aktif karbofuran 3% ya. Dilambangkan dengan angka 3, 3GR ya. Kemudian diikuti juga dengan nomor pendaftaran, kemudian ada informasi umum, kemudian di labelnya biasanya ada pita ya, ada warna pita, ada kuning, merah, hijau dan sebagainya. Di situ ada instruksi kesehatan dan keselamatan yang bisa kita perhatikan. Nah, ini ada di label itu biasanya ada piktogram tadi ya di bagian bawah pitanya ya. Apa warna merah, kuning dan hijau gitu ya untuk kita selalu memperhatikan apa yang terdapat pada label sebelum kita menggunakan produk tersebut. Ini sama gitu ya. Biasanya di situ juga akan ada pertolongan pertama dan saran pengobatan ketika ada misalnya tidak sengaja tertelan atau kontak dengan kulit atau dengan mata begitu ya. Jadi ada panduan tindakan kesehatan pertama gitu ya. Nah, di situ akan ada beberapa apa di piktogram ada pita dengan warna tertentu, misalnya merah itu untuk yang sangat berbahaya, kemudian kuning berbahaya,
kemudian ada yang hijau biasanya tidak berbahaya atau cukup aman jika dipakai dengan normal gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang kita perlu memperhatikan itu tentu ada risiko bahan yang kita aplikasikan itu bisa berdampak pada tubuh aplikator ya. Bisa terpapar melalui kulit di permukaan ya, bisa tertelan atau tidak sengaja tertelan gitu. Dan juga bisa terhirup ya. Jadi itu beberapa cara masuk atau exposure kemungkinan exposure pestisida ke tubuh manusia atau aplikatornya. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa formulasi itu tidak hanya satu bahan ya, tidak hanya satu jenis. Di situ ada setidaknya ada dua komponen pada formulasi pestisida itu, yaitu bahan aktif dan juga bahan pembawa, ya, atau bahan tambahan. Ya. Seperti tadi misalnya, kita ketahui bahwa bahan aktifnya hanya 3%, sehingga 97% lainnya adalah bahan tambahan. Bisa bermacam-macam, bisa ajuvan, bisa perata, bisa pengemulsi, dan seterusnya. Nah, kenapa perlu? Nah, tujuannya adalah membuat bahan aktif tadi bisa lebih aman untuk aplikasi, kemudian bisa mengcover area yang lebih luas, juga bisa mengontrol dosis yang diaplikasikan, ya, kemudian juga membuat dia mudah untuk digunakan ya, karena ada beberapa bahan aktif yang sangat toksik sehingga perlu campuran atau bahan tambahan untuk mengurangi toksisitasnya dan ketika diaplikasikan, aplikator juga bisa lebih aman dalam aplikasi. Sehingga jadi formulasi itu jika disebut formulasi berarti itu merujuk pada produknya dan produk itu terdiri atas bahan aktif ya, bisa tunggal, bisa majemuk dan juga bahan tambahan. Nah, biasanya formulasi itu akan kita bisa lihat pada kode formulasi di setelah angka konsentrasi pada merek dagang. Jadi misalnya ini 200 EC gitu ya. 200 ini adalah konsentrasi bahan aktifnya. Misalnya pada produk ini adalah klorviripos ya. 200 gram per liter itu konsentrasi bahan aktif dalam formulasi. Sedangkan sisanya adalah bahan tambahan. Dan formulasinya berbentuk EC. Nah, apa itu kode-kode ini nanti teman-teman bisa lihat di panduan. Jadi ada beberapa kode formulasi, misalnya GR itu granul, kemudian WP itu wettable powder, kemudian ada beberapa lainnya, ada yang berbentuk padat atau serbuk gitu ya. Ada juga yang cair, misalnya EC tadi ya, emulsifiable concentrate, ada soluble liquid dan sebagainya. Nah, ini perlu kita ketahui agar kita bisa tahu seharusnya apakah dia dilarutkan dengan air atau tidak perlu dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang penting lagi dalam aplikasi pestisida kita perlu tahu apa itu dosis dan konsentrasi. Nah, dosis ini adalah jumlah pestisida yang diaplikasikan per satu persatuan luas lahan atau persatuan objek aplikasi. Bisa lahan, misalnya liter per hektar, jadi sekian liter per hektar. Atau misalnya kalau dalam bentuk padatan ya, kilogram per hektar, 10 kilogram per hektar, dan seterusnya. Atau pada beberapa komoditas seperti kelapa sawit, dosisnya biasanya per
pohon atau per pokok tanaman. Jadi misalnya 2 mili per pohon dan seterusnya. Jadi tidak harus luas. Luasan lahan artinya bisa objek aplikasi yang lain, bisa apa namanya per pohon atau per objek tertentu. Kemudian yang kedua ada konsentrasi. Nah, konsentrasi ini adalah takaran pestisida yang dicampur dengan air untuk membuat larutan semprot. Jadi ini adalah kandungan suatu bahan dalam campuran. Nah, satuannya bisa mili per liter atau bisa mili per mili gitu ya, atau persen, persentase. Misalnya tadi pada padatan itu biasanya persen, 3% dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ada disebut volume semprot. Volume semprot ini adalah kebutuhan atau jumlah cairan atau larutan aplikasi yang dikeluarkan oleh alat semprot per satuan luas lahan. Jadi, yang disemprot tadi itu bukan lagi pestisida, tapi sudah dicampur dengan air. Jadi, yang diaplikasikan adalah larutan semprot per satuan luas lahan. Ya, jadi satuannya bisa umumnya adalah liter per hektar. Nah, larutan semprot ini bisa karena menyesuaikan dengan luas lahan dan juga umur tanaman tentu akan berbeda-beda. Misalnya pada tinggi tanaman yang baru 25 cm, volume semprotnya 100 liter per hektar. Kemudian lebih tinggi lagi kita tingkatkan misalnya per hektarnya 230 liter dan seterusnya gitu sampai paling tinggi. Misalnya ukuran tinggi tanamannya 100 cm, volume semprotnya bisa mencapai 750 liter per hektar. Nah, apa yang menentukan ini? Tentu ini ditentukan dari bagaimana tingkat peliputan dari larutan semprot tersebut ke tanaman. Sehingga dengan panduan ini, tanaman yang nanti yang kita aplikasikan pestisidanya itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Gitu ya. Ukurannya seperti apa? Nah, biasanya kita menilai dari covering atau peliputan dari pestisida terhadap eh, daun atau objek tanaman yang ingin kita semprot. Tentu yang paling baik adalah ketika semua larutan semprot yang keluar dari nozzle tadi itu bisa meliputi semua bagian daun atau semua bagian buah yang kita aplikasikan. Jika lebih sedikit tentu tidak maksimal karena tidak bisa melindungi secara merata. Pun demikian jika terlalu banyak yang kita aplikasikan akan eh, terbuang sia-sia dan itu juga selain secara ekonomi eh, pemborosan juga dapat menimbulkan dampak atau kemungkinan kontaminasi yang lebih tinggi ke lingkungan.